Oke, coba sekarang kita mendengarkan pendapat dari Bung Hanta yang dari luar ini. Kalau dilihat perbandingan tadi Rizky menyebutkan dengan kasus hukum LHI, jangan-jangan ini PKS lebih permisif dengan masalah korupsi dibandingkan kedisiplinan dengan pimpinannya PKS. Ya, membaca kontraksi politik di internal PKS ini saya lihatnya begini. Kalau dari perspektif demokrasi dan demokratisasi, ini ada positifnya. Positifnya apa? Seorang Fahri Hamzah bisa dianggap sebagai pelopor untuk melakukan mendobrak demokratisasi di internal PKS. Karena harus diakui ini aset PKS, kader muda yang cerdas, kritis satu hal, juga merepresentasikan suara-suara kader PKS yang oposisional kalau kita kaitkan dengan Pilpres. Jadi menjadi wajah bagi sebagian besar kader internal PKS. Tetapi juga bisa dibaca dalam perspektif internal PKS, Fahri Hamzah pengganggu. Lebih sederhananya, kalau lebih ekstrimnya tanda petik, perusak sistem, doktrin dan pakem yang sudah ada di internal PKS. Di setiap partai, misalnya soal, saya tidak tahu, nanti Pak Zainuddin, Pak Fahri lebih paham soal bagaimana konsep Ki Adawal Jundia ya, kalau kita pelajari buku-buku tentang PKS, amal jama'i, tentang kader harus tunduk pada pimpinan dan seterusnya. Nah, dari dua hal itu, kita akan membacanya dari dua perspektif yang berbeda. Tetapi saya melihat ada keganjilannya adalah kalau PKS menegaskan diri sebagai partai oposisi, maka yang dijalankan oleh seorang Fahri Hamzah sebenarnya kompatibel. Fahri sudah merepresentasikan sebagai layaknya partai oposisi. Dia terlepas persoalan gaya bicara, gaya berkomunikasi, merepresentasikan suara PKS yang berada di luar kekuasaan, di luar pemerintah. Kalau itu benar, menjadi ganjil. Tetapi kalau kemudian agak diturunkan sedikit levelnya, tetapi apakah kompatibel konteksnya Fahri Hamzah selama ini dengan gaya atau style atau karakter yang dimiliki oleh PKS belakang ini, yang menurut saya sebenarnya ada pergeseran. Tadi Pak Zainuddin mengatakan pemimpin yang dulu beda dengan pemimpin sekarang. Ada pergeseran penguasaan faksi sebenarnya. Dan sekarang lebih simpatik, berkhidmat pada rakyat kira-kira. Nah, itu yang dianggap kalau saya membaca inkompatibilitasnya. Fahri Hamzah tidak kompatibel dengan semangat baru yang dimiliki oleh PKS. Kira-kira gitu kalau saya mempelajari, membaca runtutan proses-proses yang disebarkan oleh media, bagaimana proses yang panjang itu sampai majelis tahkim itu. Yang ketiga, soal kebijakan partai, soal Ketua DPR Setia Novanto, soal KPK dan sebagainya, itu juga berjarak diametral dengan PKS. Itu juga inkompatibilitas, sehingga kalau saya kembalikan ke ruang internal PKS, itu hak partai, ada punya ruang untuk melakukan itu. Cuma persoalannya, kalau misalnya PKS ingin memparipurnakan proses demokratisasi, kita harus jujur mengatakan PKS ini partai modern. Satu hal, dia sangat rapi sekali. Lihat proses pemecatan seorang kader, itu saya perhatikan sangat rapi sekali. Jadi tidak tiba-tiba, runtutannya sangat kuat. Dan ini menjadi peluang bagi PKS untuk menghadapi turbulensi internal ini seperti apa. Nah, persoalannya adalah apakah nanti setelah ini Pak Fahri Hamzah melakukan, kalau saya menggunakan bahasa perlawanan, meskipun Pak Fahri mengatakan tidak perlu tegang seterusnya, tapi realitasnya begini ya, apakah ada perlawanan kemudian membacanya ini, kalau saya sederhana, ada nggak secara terbuka elit-elit kuat di PKS melakukan pembelaan terhadap Fahri Hamzah secara terbuka? Kalau ada, maka ada potensi PKS akan terbelah, tanda petik. Tetapi kalau tidak ada, dibiarkan pelan-pelan, proses hukumnya misalnya bisa jadi Pak Fahri Hamzah membawa ke proses pengadilan misalnya, maka dengan pelan-pelan akan termarginalisasi atau akan selesai kasus ini, belajar dari kasus PKS sebelumnya. Itu soal perundang-undangan, meskipun misalnya Pak Fahri membawa butuh waktu berapa bulan. Tapi secara politik kan beda lagi. Kalau politik kan legitimasi politik. Bagaimana dinamika lobby-lobby politik DPP PKS dengan partai-partai yang ada di DPR hari ini. Karena legitimasi. Kalau secara perundang-undangan, kalau Pak Fahri membawa ke pengadilan, maka Pak Fahri tidak bisa ganggu-gugat sampai selesai. Beliau sebagai wakil ketua DPR, dan kalau tidak diajukan memang 7 hari ya, yang diajukan oleh DPP PKS harus ditindaklanjutin oleh pimpinan di DPR. Tapi kalau dibawa ke pengadilan, maka proses itu tidak bisa dilanjutkan oleh pimpinan, dieksekusi, harus ditunggu. Tetapi itu bicara soal regulasi. Politik juga bicara tentang legitimasi politik, karena ada fraksi PKS, ada PKS. Yang permasalahannya adalah Fahri akan meneruskan itu ke pengadilan atau tidak, kan itu? Iya, itu. Tapi Pak Fahri kan sendiri juga akan secara politik, beliau kan punya fraksi. Nah, itu juga berpengaruh, maksud saya ketika beliau memimpin DPR, fraksi seperti apa sikapnya. Nanti akan ditanggapi oleh Pak Zainuddin, tapi kita jeda. Ya, kita jeda sejenak, usai jeda kami kembali.